Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Wasil qira'atana ala kitab hadha adab talib ma'a syekh. Aina wasalna? Qala Sa'di. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa hafizahullah rahimahullah. Qala Sa'di rahimahullah fi tafsir. Berkata Syekh Sa'di di dalam tafsir beliau ketika menjelaskan tentang seorang talib harus mentaati gurunya selama perintahnya bukan maksiat. Wa amara bi ta'ati waliyil amri atau ulil amri. Di sini Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin. Ya. Wa ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Wa humul ulatu 'alan nas, mereka adalah pemimpin yang mengurusi urusan manusia. Minal umara wal hukam wal muftin, baik dari umara wal hukam para hakim ya. Wal muftin dan para mufti. Fa innahu la yastaqimu linnas amra dinihim wa dunyahum. Sesungguhnya seluruh perkara agama dan dunianya seorang manusia tidak akan lurus illa bi ta'atihim wal inqiyadi lahum, kecuali dengan dia taat kepada pemimpinnya, dengan dia taat kepada para ulama dan dia tunduk kepada mereka. Jadi kita harus tunduk, taat. Bukan kita ngebangkang, bukan kita malah ngelawan, bukan kita malah membantah, bukan kita malah entar Ustaz, entar. Enggak, tunduk. Inqiyad kata beliau. Ta'atan lillah, dalam rangka taat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan antum ketika mentaati daripada perintah guru-guru antum, ustaz-ustaz antum, guru-guru antum yang lainnya nanti dari perkara ketaatan, maka secara tidak langsung antum sedang imtithal bi ayatillah azza wa jalla, sedang mengamalkan ayat Allah azza wa jalla. Antum tersebut amalannya dihitung sebagai ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Jadi perkara yang sepele sebenarnya bisa menghasilkan pahala kalau kita niatkan apa? Taat kepada Allah azza wa jalla. Ini Allah yang merintahkan. Ini syariat datang dari Allah azza wa jalla. Nah, wa raghbatan fi ma indah, dan dia mengharap segala yang ada dari sisi Allah azza wa jalla. Walakin akan tetapi bi syarti alla ya'muru bi ma'siyatillah. Syaratnya seorang pemimpin atau seorang guru tidak merintahkan untuk maksiat kepada Allah azza wa jalla. Berarti apa? Takkidnya hanya ini, selain daripada perintah yang tidak mengandung maksiat, labudda minat ta'ah, wajib taat. Wajib dia dengarkan, wajib betul-betul dia amalkan. Terlebih lagi apa? Perkara yang berkaitannya dengan belajar ilmu agama dengan arahan yang ada, wajib. Antum sekarang belajar sama guru nggak mau diarahkan, bagaimana? Antum sekarang belajar sama guru nggak mau mendengarkan, bagaimana? Ini ta'arud, bertentangan. Maka kita ketika belajar ilmu sama siapapun itu harus siap inqiyad, taat, tunduk. Inilah yang membuat talib kurang untuk sabar di dalamnya sehingga dia meninggalkan majalisil ilmu, majlis ilmu. Iya. Terkadang sebagian talib dia sanggup untuk bertahan di suatu ma'had, di suatu tempat belajar, tapi ketika mendapati sikap gurunya bertentangan dengan dia, mendapati sifat gurunya bahwasanya gurunya itu tidak suka dengan dia, gurunya mau hukum dia, lembek kayak kerupuk, melempem kayak kerupuk kena air. Apalagi zaman sekarang gen yang tidak bisa disentuh dengan perkataan. Di perkataan aja nggak bisa, apalagi dicontel gitu ya. Lembek zaman sekarang. Maka antum, walaupun antum adalah gen Z, ya gen apapun itu yang memang banyak keanehan padanya, antum harus berbeda dengan mereka gen Z yang lain yang tidak punya ilmu.
Jangan antum bersandar dengan saya Gen Z Ustaz, saya Gen Z. Saya adalah orang yang udah ditakdirkan hidup di masa Gen Z. Jadi saya kayak gini, nggak bisa diginiin, nggak bisa kayak gitu. Bukan prinsip ilmu namanya. Bukan prinsip seorang pelajar. Dia apa? Bersandar daripada yang ada. Bahkan ketika dia diberikan akhlak yang memang buruk dari lahirnya, dia nggak boleh bersandar dengan akhlak buruk tersebut. Contohnya apa? Dia ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla lahir di suatu suku yang keras. Maka dia nggak boleh keras dengan pada maka dia tidak boleh keras bukan pada tempatnya. Nggak boleh dia bersandar saya memang udah kayak gini dari lahir, nggak boleh. Apalagi cuma masalah gen kayak gini. Saya mah emang gampang baper, nggak boleh diini, nggak bisa kayak gitu. Harus kita ganti prinsip kita ya kawan. Janganlah lemah, cengeng. Paham ya kawan? Antum harus kuat. Lihat para ulama bagaimana kuatnya. Dicowel dikit nangis, dicowel dikit ngambek. Itu bukan prinsip ulama. Zaman dulu kalau kayak gitu nggak dapat ilmu. Dan ini adalah dunia ilmu, ikhwan. Selamat datang di dunia ilmu. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Yang kita harus bersabar dengan segala keadaan dan ujian. Kalau kita nggak sanggup, ya berarti kita nggak cocok untuk belajar ilmu agama. Kalau kita nggak mau menyanggupkan diri kita, berarti kita nggak cocok tempatnya di sini, di tempat ilmu agama, di tempat belajar ilmu agama. Naam. Fa in amaru bidzalik, kalau gurunya merintahkan kepada perkara maksiat, fala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam menakar maksiat kepada Khaliq. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, wa addahu bi syai'in, ini beliau hitung, dihitung di sini ada dua perkara yang harus diperhatikan. Yang pertama apa? Perkara yang pertama yang harus diperhatikan apa? As-sabru ala ma yaf'alu. Harus betul-betul sabar terhadap perbuatan guru. Guru kita tidak sesuai daripada yang kita inginkan, sabar ikhwan. Yang harus menyesuaikan guru atau murid? Murid harus menyesuaikan gurunya. Kalau gurunya punya sikap yang A, sabar muridnya. Dia harus menyesuaikan. Nggak boleh dia bilang, Ustadz antum tuh nggak sesuai dengan sikap anak, nggak sesuai dengan kita. Antum harus kayak gini, nggak boleh kayak gitu. Itu merupakan su'ul adab yang buruk. Dan itu menyelisih nas yang ada. Dan pendidikan sebagian ma'had zaman sekarang kayak gini ikhwan. Seorang guru menjadi apa? Menjadi pelayan muridnya. Menjadi pemuas muridnya. Menjadi seorang yang harus betul-betul bisa menghibur muridnya. Enggak boleh muridnya sampai ngambek. Enggak boleh muridnya sampai bosan. Jadi gurunya harus menyesuaikan muridnya. Betapa capeknya guru tersebut. Muridnya berbeda-beda. Muridnya kebiasaannya berbeda-beda, pandangannya berbeda-beda, adabnya berbeda-beda, disesuaikan. Capek sekali. Ini zaman sekarang kayak gini, kok. Ini menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Pendidikan yang sangat menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Pendidikan yang benar bagaimana? Sabar terhadap perbuatan guru, sabar. Apapun yang dilakukan guru selagi bukan maksiat, sabar. Kemudian al-i'timar bima ya'mur wal intiha amma yanha. Dia harus nurut melakukan perbuatan yang diperintah gurunya. Dan dia berhenti dari segala perbuatan yang dilarang gurunya. Gurunya udah mengatakan A, ya A. Itu namanya murid yang betul murid. Itu namanya talibul ilmi sejati. Bukan talibul ilmi yang ecek-ecek. Bukan talibul ilmi yang sebagaimana tersebar di zaman sekarang ini, yang cengeng, ecek-ecek.
Maunya dinurutin sama gurunya, nggak mau nurut sama gurunya. Maunya di ngertiin gurunya, tapi nggak mau ngertiin gurunya. Ini talib ilmi zaman sekarang ini. Kita nggak bicara ma'had di luar salafi, ma'had salafi kita bicarakan. Kayak gini kok. Maka bagaimana nanti mau maju ma'had ini? Maka bagaimana mau maju jiwanya seorang talibul ilmi kalau dia diusap-usap, dielus-elus didikannya. Cengeng nanti. Idat duat didikannya apa? Antum ini ya tahu. Cengeng nanti jadinya. Jadinya dai yang manja. Dai yang baper. Ketika diomongin orang apa? Baper. Menjadi dai yang ketika apa? Dicaci maki orang, berhenti dakwah. Kenapa antum udah dakwah lagi? Ini orang pada caci maki ana. Gak usah jadi dai antum kayak gitu. Antum kenapa berhenti dakwah? Ini ana disindir sama fulan. Yalah. Cengeng itu mah kayak gitu. Jadi dai itu ikhwan harus kuat. Antum sekarang dididik yang kuat. Supaya apa? Ketika antum nanti terjun di masyarakat kuat, nggak cengeng. Orang mau ngomong apa aja, mau tahdir apa aja, mau bicara apa aja, masa bodoh. Bodoh amat gitu. Jangan coba gara-gara orang ngomong A, ngomong B. Udahlah, saya kayaknya nggak minat dakwah. Ini bukan caranya para nabi. Bagaimana ujian para nabi? Sebesar-besarnya ujian kita, sebesar-besarnya caci maki orang sama kita, tidak sebesar caci maki orang-orang Quraisy ke Nabi SAW. Sebesar-besarnya dakwah kita yang dihalangi oleh orang-orang sama sekarang, tidak sebesar apa? Dakwahnya Nabi SAW dihalangi oleh orang-orang kafir, musyrik pada zaman dulu. Bayangin Abu Jahal ketika Nabi lagi dakwah di pasar, hada kadzab, sahir. Ini dusta, jangan percaya, ini dukun, ini penyihir. Ini kuhan. Di belakangnya Nabi berkata, di belakangnya dibantah. Kita kan cuma disindir doang. Cengeng nangis, ya Allah. Inilah ketika Gen Z jadi dai. Gak ada kayak gitu ya kawan. Antum tuh pengikutnya, antum tuh apa? Kuduhannya siapa? Nabi SAW. Tidak boleh pengecut. Ya, kalau antum sekarang mental tempe, mental kerupuk, nggak sabar sama guru, nanti antum bakal tempe juga gitu. Cengeng. Paham nggak sampai sini? Paham nggak? Kenapa disuruh sabar daripada perbuatan guru? Ya kayak gitu. Karena nanti medan dakwah itu berat, ikhwan. Lebih berat daripada ucapan guru antum. Ini sabar sama guru ini, sabar. Sebelum antum merasakan ujian daripada orang-orang lain. Nanti antum ada masanya ketika memposting faedah yang antum buat di komen. Ya Allah, ini Wahabi ini apa segala macam. Banyak yang komen di WA ana. Banyak yang komen di akun-akun ana. Baik akun nasihat ulama atau akun ana pribadi. Di YouTube kah, di Instagram kah, di mana? Banyak yang komen. Ya biarin masa bodoh, dia capek sendiri. Kita nggak boleh lemah. Paham? Paham ya kan? Itu. Qultu, saya katakan. Dikit lagi. Fatalibul muwaffaq yuti'u syaykhahu mastata'a ila dzalika sabilan bidhabit syar'iyyah wal adab al-mar'iyyah. Maka seorang penuntut ilmu yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla, dia mentaati gurunya. Itu salah ya, salah cetak. Salah tulis. Harusnya yuti'u bukan yusi'u. Allah mungkin kita cukup dulu ya, udah 13 menit, 14 menit, insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Jazakumullahu khairan katsira wa wafaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.